Baik, akan kita lanjutkan pembahasan kita ya mengenai persamaan gas ideal. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai persamaan gas ideal itu ya kita akan bahas terlebih dahulu tentang yang namanya itu adalah konsep mol. Jadi secara definisi satu mol itu dinyatakan sebagai jumlah molekul atom yang terdapat pada 12 gram karbon. Ya. Jadi definisi awalnya itu seperti ini. Satu mol itu dinyatakan sebagai jumlah molekul atom yang terdapat pada 12 gram karbon. Adapun jumlah molekulnya sendiri di sini sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Ya. Atau di sini kita bisa nyatakan bahwa 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, adapun nilai 6,02 kali 10 pangkat 23 ini lebih lanjut kita sebut sebagai bilangan Avogadro, di mana biasa dilambangkan dengan Na, seperti ini. Nah, kemudian di sini agar kita mudah dalam menghitung ya jumlah molekulnya tadi, nah maka di sini kita bisa convert nilai Na ini ke dalam satuan SI. Ya, di mana di sini untuk satuan SI-nya sendiri untuk Na maka nilainya menjadi 6,02 kali 10 pangkat 26 molekul per kilomol. Nah, karena di sini nanti ya karena mol itu juga akan berkaitan dengan massa. Ya, seperti itu. Nah, karena tadi kita telah singgung ya bahwa mol itu berkaitan juga dengan massa, ya kaitannya di sini adalah dari massa molekul relatif. Nah, oke, jadi definisinya sendiri adalah ya massa suatu molekul ya baik unsur apapun itu ataupun senyawa apapun gitu per molnya. Nah, ini definisi seperti ini biasa kita gunakan dalam kimia. Jadi, misal ya di sini massa molekuler relatif kita singkat MR gitu ya. Misal untuk apa? Karbon ya, karbon tadi C. Nah, dia itu memiliki MR sama dengan 12. Atau di sini AR ya karena dia itu satu atom, ya dia itu AR-nya itu 12 ya. Nah, apa artinya di sini AR sama dengan 12 ya? Artinya dalam 1 mol karbon, massa molekulnya ya, massa seluruh ya molekul atom karbonnya itu adalah 12 gram. Ya, sama ya seperti definisi awalnya tadi di mana ya jumlah molekul atomnya itu 6,02 kali 10^23 molekul ya, atau 1 mol itu massanya 12 gram ya, sama seperti ini. Nah, contoh lainnya misal H2O, di mana MR-nya itu 18. Ya, berarti di sini kita bisa nyatakan bahwa 1 mol air itu massanya 18 gram. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk AR itu sendiri ya, sebenarnya itu dalam tabel periodik unsur itu sudah terlihat sebenarnya, sudah dituliskan di sana sebagai nomor massa. Ya, seperti itu. Sebenarnya nomor massa itu melambangkan juga dari massa molekul relatifnya.
gitu. Nah, adapun untuk massa molekul relatif sendiri ya, itu biasa kita nyatakan dalam satuan ini ya, untuk satuannya massa, sebenarnya bukan massa molekuler relatif tapi massa molar ya, sama aja. Nah, itu satuannya biasanya untuk kimia itu kan adalah gram per mol. Namun di sini kita juga bisa nyatakan dalam SI menjadi kilogram per kilomol. Ya, agar apa? Agar di sini nanti bisa berkaitannya antara Na dengan massa molar. Ya, oke. Kalau untuk massa molekuler relatif sendiri ini dia itu tidak ada satuan ya. Yang punya satuan itu adalah massa molar. Ya, seperti itu. Nah, jadi dari penjelasan ini ya kita bisa nyatakan suatu hubungan ya antara mol, biasa kita nyatakan sebagai N, kemudian ada massa, kita nyatakan sebagai M, di mana mol ini satuan ya, satuannya itu kilomol ya tadi ya, sebenarnya sama aja itu. Massa itu kilogram untuk SI itu, dan jumlah partikel atau N besar. Nah, hubungannya seperti apa? Jadi hubungannya itu massa sama dengan mol dikali MR ya, massa molekuler relatifnya, atau ya massa molar boleh lah gitu ya. Jadi mol dikali massa molar ya, seperti kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita bawa ke sini ya kita peroleh apa? Satuannya. N itu kan mol, yang bisa dalam satuan kilomol gitu. Kemudian massa molarnya ya MR-nya tadi itu kilogram per kilomol. Nah, ini kan kita bisa coret. Nah, maka kita akan dapatkan satuan kilogram yang mana itu merupakan satuan massa. Nah, atau juga kita bisa tuliskan seperti ini bahwa N mol itu adalah jumlah partikel atau jumlah molekul gitu dibagi dengan Na. Ya, misal kalau kita mempunyai ini ya 12,044 ya kali 10 pangkat 26 molekul. Molekul misalnya molekul air ya, misalnya molekul H2O gitu. Nah, artinya apa? Dalam molekul sebanyak ini kita bisa nyatakan bentuk lainnya sebagai apa ini? 12,044 kali 10 pangkat 26 molekul dibagi dengan 6,022 kali 10 pangkat 26 molekul per mol. Nah, maka di sini kita bisa dapatkan bahwa dengan molekul air sebanyak ini kita bisa singkatkan perhitungan kita ya menjadi 2 kilomol air. Nah, seperti itu ya. Jadi hubungannya antara dua itu ya. Jadi massa dihubungkan dengan mol dan juga jumlah partikel kita hubungkan dengan mol gitu. Berikutnya mengenai persamaan gas ideal tadi ya. Jadi untuk video sebelumnya ya telah dijelaskan bahwa persamaan Boyle-Gay-Lussac adalah seperti berikut ya. PV per T itu sama dengan konstan. Nah, sebenarnya di sini itu untuk persamaan gas ideal itu memenuhi persamaan ini. Di mana di sini hanya terjadi penjabaran antara apa? Di sini nilai K. Nah, konstantanya itu apa gitu kan. Nah, oke, jadi gas ideal itu kita rumuskan sebagai PV sama dengan nRT. T itu tekanan, satuan SI-nya adalah Pascal, V itu volume, satuannya M pangkat 3, ya. Kemudian N-nya itu misal kita anggap kilomol, T-nya itu temperatur. Satuannya Kelvin. Sehingga di sini kita dapatkan nilai RR itu adalah suatu tetapan ya, yang mana besarnya itu
8,31 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilomol Kelvin. Nah, dari rumus PV-nRT ini ya kalau kita ubahkan jadi PV per T sama dengan N kali R. Ya, karena untuk gas ideal kan tidak terjadi suatu reaksi ya seperti itu, maka di sini N akan tetap, R-nya pun karena tetapan juga akan konstan. Nah, jadi kita bisa definisikan bahwa konstanta itu sebenarnya ya itu adalah N kali R ya, yang dimaksud. Gitu. Nah, kemudian terkait tetapan R ini, selain dia itu nilainya 8,31 kali 10 pangkat 3 Joule per kilomol Kelvin, bisa juga kita nyatakan sebagai 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Nah, sebenarnya nilai ini tuh ya mau pilih yang atas atau yang bawah itu tergantung dari satuan apa yang digunakan dalam yaitu tadi tekanan dan juga volumenya ya. Kalau misal tekanan Pascal, volumenya meter pangkat 3 ya kita pakainya 8,31. Tapi kalau satuan volumenya liter, kemudian tekanannya dalam atmosfer ya kita pakai 0,082. Nah, kemudian di sini PV-nRT ya, PV sama dengan nRT tadi. Nah, jika kita kaitkan nih dengan apa hukum bukan hukum apa hubungan antara ini tadi N itu sama dengan N per NA ya. Nah, di sini. Maka PV kita bisa nyatakan N-nya kita ubah N besar per NA. Ya, di mana I dikali R, ini dikali T. Nah, lebih lanjut kita juga bisa nyatakan bahwa PV itu sama dengan N R per NA kali T ya. Jadi ya kita golongkan di sini. Nah, di mana R per NA ini, R-nya tetapan, NA itu juga bilangan Avogadro tadi juga tetap ya, nilainya 6,022 kali 10 pangkat 26 molekul per kilomol ya. Artinya kita bisa tuliskan PV sama dengan N dikali suatu konstanta K dikali T ya, PV NKT. Nah, di mana K ini sama dengan R per NA, ya kita sebut dia itu sebagai tetapan Boltzmann. Ya, tetapan Boltzmann. Berapa nilai K? Ya kita bisa peroleh ya tadi dari definisi-definisi sebelumnya ya. Pertama itu R. R tadi kan nilainya 8,31 kali 10 pangkat 3 Joule per kilomol Kelvin. Sedangkan Na itu satuannya adalah Na itu nilainya 6,022 kali 10 pangkat 26 molekul per kilomol. Nah, jadi di sini nanti ya lebih lanjut kita akan mendapatkan nilai K itu dan satuannya itu 1,38 dikali 10 pangkat berapa ini? Minus 23 Joule per Kelvin. Ya, di ini nilai tetapan Boltzmann. Sedangkan R ini tadi tetapan gas ideal. Nah, seperti itu. Nah, ya mungkin untuk persamaan gas ideal cukup sampai di situ ya. Akan kita lanjutkan lagi di bagian berikutnya.